Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku yang soleh-solehah, selamat untuk kalian yang sekarang sudah naik ke kelas 9. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa belajar seperti dahulu yang langsung bertatap muka. Karena sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi jangan sampai itu menjadi halangan kita untuk tetap belajar. Oke? Saya lanjutkan lagi. Materi BTQ kelas 9 semester ganjil ini berbeda dengan materi BTQ waktu kalian kelas 7 dan kelas 8. Kita sudah tidak lagi membahas makhorijul huruf, hukum bacaan tajwid, atau cara menulis huruf hijaiyah, tetapi untuk materi BTQ kelas 9 ini, kita nanti akan membahas bacaan gharib, macam-macam khot, kemudian sama surat-surat pendek. Pertemuan yang pertama, saya nanti akan membahas tentang pengertian bacaan gharib dan satu bacaan gharib yaitu imalah. Sebelum saya memulai pelajaran ini, marilah awal pembelajaran ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjutkan. Pengertian gharib. Kata gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan dari segi huruf, lafaz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib tersembunyi dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs di antaranya adalah imalah, ismam, tasdil, naql, dan sakta. Di Indonesia ini kita mengikuti imam ini ya, qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Selanjutnya, pengertian bacaan imalah. Imalah menurut bahasa berasal dari lafaz amalah, yaitu amala yamilu imalatan, yang artinya memiringkan atau membengkokkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memiringkan fathah kepada kasroh atau memiringkan alif kepada ya. Bacaan imalah banyak dijumpai pada qiraah Imam Hamzah dan Al-Kisai, di antaranya pada lafaz-lafaz yang diakhiri oleh alif layyinah. Alif layyinah itu adalah alif layyinah itu harokat fathah panjang, itu namanya alif layyinah, kemudian dia di akhir kata. Maka kalau menurut Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai ini dibaca imalah. Karena kita mengikuti riwayat Imam Hafs, maka hanya ada satu bacaan imalah dalam Al-Quran, yaitu pada lafaz majroha dalam Quran surah Hud ayat 41. Ini lafaz majroha. Cara membaca bacaan imalah ini seperti halnya bunyi suara re pada kata sore kare. Suara re pada kata sore kare. Alasan dibaca imalah. Sebab-sebab diimalahkannya lafaz majroha diantaranya adalah untuk membedakan antara lafaz majroha yang artinya berjalan di darat dan lafaz majriha yang artinya berjalan di laut.
Dalam salah satu kamus bahasa Arab dijelaskan bahwa lafadz majroha berasal dari lafadz jaro yang artinya berjalan atau mengalir, dan lafadz tersebut dapat dipakai dalam arti berjalan di atas darat maupun berjalan di atas laut, air. Namun, kecenderungan berjalan di permukaan laut, air tidak stabil seperti halnya di darat, terkadang diterjang ombak kecil dan besar atau terhembas angin, sehingga sangat tepat apabila lafadz majroha tersebut diimalahkan. Oke, saya praktekkan. Bacaan imalah hanya ada satu di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surah Hud ayat 41. Perhatikan saya, disimak dengan sebaik mungkin. Saya akan mempraktekkan cara membaca bacaan imalah dengan baik dan benar. Kalian perhatikan bagaimana cara saya membaca. Setelah itu nanti kalian bisa mempraktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ini adalah salah satu doa ketika naik kapal atau naik transport air. Artinya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya. Dan dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan yang pertama tentang bacaan imalah. Semoga kalian memahami apa bacaan imalah itu, kemudian kalian praktekkan cara membaca bacaan imalah dengan benar sesuai yang saya contohkan tadi. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.